Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video kita untuk sesi ke-27, sesi spesial yang akan kita mulai juga membahas terkait dengan kisi-kisi soal tes CAT wawasan kebangsaan, pengetahuan umum ataupun sejarah, sebagaimana request ataupun saran dari teman-teman sebagian, mohon untuk dibuatkan pengetahuan umum seperti itu. Jadi kita coba untuk membuat soal-soal dimaksud, dan nanti juga akan tetap kita lanjutkan dengan soal-soal terkait tes kepemiluan. Untuk Anda yang akan mengikuti tes menjadi calon penyelenggara, apakah itu panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, KPU kabupaten kota maupun Bawaslu kabupaten kota, berikut adalah gambaran soal-soal untuk tes wawasan kebangsaan CAT, tes pengetahuan umum dan tes sejarah yang nantinya juga akan diujikan dalam tes dimaksud sebagai dasar tes tertulis ataupun CAT dalam mengikuti seleksi dimaksud. Langsung saja kita lanjut ke soalnya. Kita mulai soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 20. Kita lanjut. Yang pertama, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan A. Rakyat, B. MPR, C. DPD, D. Politik, E. BPK. Jadi jawaban yang benar adalah C, yaitu DPD, di mana khusus mengenai keuangan daerah ataupun terkait dengan masalah otonomi daerah, maka DPD juga ikut sebagaimana mestinya DPR dalam hal pembahasannya yang dilakukan antara Presiden dengan lembaga legislatif dimaksud. Jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah D, C, yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Jadi jawaban yang benar adalah C. Kita lanjut soal nomor 2. Berikut ini isi dekret Presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959 kecuali A. membubarkan konstituante, B. menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, tidak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1950, D. dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, E. membubarkan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI. Jadi terkait dengan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Insinyur Soekarno sebagai Presiden RI pada waktu itu, ada beberapa unsur, yaitu terkait dengan isi dekret dimaksud A. membubarkan konstituante, menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, kemudian tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950, dan dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sedangkan E. membubarkan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI bukan bagian dari isi dekret dimaksud. Jadi jawabannya adalah E, kecuali membubarkan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI. Jawaban yang benar adalah E. Kita masuk soal nomor Untuk soal nomor 3, syarat-syarat tertib hukum yang memuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut kecuali A. adanya kesatuan subjek, B. adanya kesatuan akan kerohanian, C. adanya kesatuan daerah, D. adanya kesatuan waktu, E. adanya kesatuan kebudayaan. Di antara unsur-unsur di bawah ini yang membuat tertib hukum itu kecuali. Jadi jawabannya itu adalah dikecualikan, yaitu adanya kesatuan dalam hal kebudayaan. Jawaban yang tepat adalah E, kecuali adanya kesatuan kebudayaan. Masuk soal nomor 4. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 45 pada tanggal A. 15 Juni 1945, B. 18 Agustus 1945, C. 31 Juli 1945, D. 11 Juli 1945, E. 16 Agustus 1945. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu 18 Agustus 1945, yaitu satu hari setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan per 17 Agustus 1945, maka tanggal 14 Agustus 1945 Undang-Undang Dasar 1945 disahkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah B.
Kita lanjut soal nomor berikutnya, nomor 5. Dasar hukum bagi MPR untuk memberhentikan presiden karena pengkhianatan negara, korupsi, dan tindak pidana berat terdapat dalam pasal A. Pasal 17, B. Pasal 8B, C. Pasal 7A, D. Pasal 1, E. Pasal 6. Jawaban yang paling tepat di antara pilihan tersebut ada pada pilihan C, yaitu pasal 7A. Jadi jawabannya adalah C. Kita masuk soal nomor 6. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Tepatnya di A. bagian kiri dan kanan sayap Garuda, B. bagian perisai dan terdapat pada dada Garuda, C. ruang pertama di bagian perisai Garuda, D. bagian ekor bawah Garuda, E. pita putih yang dicengkram kedua kaki Garuda. Jawaban yang paling tepat adalah E, yaitu pita putih yang dicengkram kedua kaki Garuda. Kita masuk soal nomor selanjutnya, soal nomor 7. Soal nomor 7, pengamalan Bhinneka Tunggal Ika harus kita terapkan dalam A. kehidupan bermasyarakat dan bernegara, B. kehidupan antar masyarakat sesama suku, C. kehidupan dengan rekan sejawat, D. hubungan antar rekan kerja, E. hubungan dengan negara lain. Jawaban yang paling tepat di antara pilihan untuk soal nomor 7 ada pada jawaban A, yaitu kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jawabannya adalah A. Masuk soal nomor 8. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kiri atau dari sudut pandang burung Garuda. Perisai berbentuk menyerupai jantung pada leher Garuda serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada pita yang dicengkram burung Garuda. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II yang penyempurnaan dilakukan oleh A. Sultan Hamid I, B. Muhammad Yamin, C. Insinyur Soekarno, D. Seyuti Malik, E. Ahmad Subarjo. Jawaban yang paling tepat ada pada pilihan C, Insinyur Soekarno. Masuk soal nomor 9. Kita lanjut. Pengusulan pengangkatan Hakim Agung merupakan tugas A. Komisi Yudisial, B. Badan Pemeriksa Keuangan, C. Mahkamah Konstitusi, D. Dewan Perwakilan Rakyat, E. Mahkamah Agung. Jadi terkait Hakim Agung ini menjadi kewenangannya Komisi Yudisial, bahkan terkait pengawasan kinerja hakim juga dilakukan oleh Komisi Yudisial. Jawaban yang tepat untuk nomor 9 ada pada pilihan A. Masuk soal nomor 10. Tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada A. Presiden, DPR, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya, B. DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya, C. DPR, MPR, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya, D. Presiden, DPR, dan DPD sesuai dengan kewenangannya, E. Presiden, DPD, DPRD sesuai dengan kewenangannya. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Jadi jawabannya adalah B. Kita masuk soal nomor 11. Untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan diserahkan pada lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif terdiri dari A. MPR, DPR, dan DPD, B. Presiden beserta Menteri, C. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, D. DPR dan DPRD, E. Gubernur. Jawabannya adalah C, di mana lembaga yudikatif adalah bagian dari peradilan. Maka kita lebih gampang mengingatnya bahwa masuk yudikatif itu adalah bagian dari peradilan, termasuk Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Sedangkan lembaga legislatif adalah bagian dari anggota DPR ataupun DPD ataupun di tingkat DPRD seperti itu. Dan untuk eksekutif adalah bagian dari pemerintahan, yaitu presiden beserta para menteri. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ada pada pilihan C, Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, presiden adalah sebagai lembaga eksekutif, sedangkan MPR, DPR ataupun DPRD adalah sebagai lembaga legislatif. Jawabannya ada pada pilihan C. Masuk soal nomor 12. Perlawanan terhadap kolonialisme Belanda terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
perlawanan yang paling berhasil menguras khas dan konsentrasi bangsa Belanda adalah A. Perang Banjar, B. Perang Maluku, C. Perang Padri, D. Perang Bali, E. Perang Diponegoro. Jawaban yang paling tepat adalah E, yaitu Perang Diponegoro. Kita lanjut soal nomor 13. Penyebab perlawanan Pattimura terhadap kolonialisme Belanda kecuali A. Adanya ekstirpasi dan pelayaran Hongi, B. Adanya sikap kritis rakyat Maluku dalam membandingkan antara penjajah Belanda dan Inggris, C. Belanda menginginkan untuk menghapuskan adat tawan karang, D. Adanya kebijakan penyerahan wajib, E. Adanya kewajiban kerja rodi. Jawaban yang paling tepat ada pilihan C, yaitu Belanda menginginkan untuk menghapuskan adat tarang kawang, yaitu yang dikecualikan. Kita masuk soal nomor 14. Tindakan provokatif Belanda yang dilakukan untuk memancing perlawanan Pangeran Diponegoro adalah A. Membangun jalan raya Yogyakarta Magelang yang melintasi kompleks makam leluhur Diponegoro, B. Memecat Pangeran Diponegoro dari perwakilan, C. Mengirim Sentot Alibasya untuk memerangi golongan Padri, D. Mengangkat kembali Sultan Sepuh sebagai raja, E. Mengadakan sistem perang berbenteng. Di antara pilihan berikut tersebut yang paling tepat ada pilihan A, di mana membangun jalan raya Yogyakarta Magelang yang melintasi kompleks makam leluhur Diponegoro. Kita masuk soal nomor 15. Jabatan 5 orang perwakilan masing-masing negara Asia Tenggara merupakan A. Menteri Luar Negeri, B. Wakil Presiden, C. Presiden, D. Menteri Dalam Negeri, E. Menteri Keuangan. Yang paling tepat adalah A. Menteri Luar Negeri. Jadi jawaban nomor 15 ada pada pilihan A. Kita masuk soal nomor 16. Nama perwakilan dari Indonesia dalam pembentukan ASEAN adalah A. Adam Malik, B. Soeharto, C. Wiranto, D. Ali Sadikin, E. Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Jawaban yang paling tepat adalah A. Adam Malik, yaitu sebagai perwakilan Indonesia dalam pembentukan ASEAN. Untuk pembentukan ASEAN itu diprakarsai oleh 5 negara. Yang pertama Indonesia, Adam Malik. Yang kedua ada juga dari Thailand. Yang ketiga dari Filipina. 4 dari Malaysia. 5 dari Singapura. Jadi 5 negara ini yang memprakarsai terbentuknya ASEAN. Dan sekretaris ASEAN sendiri berada di Jakarta. Nomor 16. Masuk soal nomor 17. Di antara ini yang bukan tokoh pendiri ASEAN adalah tokoh-tokoh pendiri ASEAN itu adalah A. Tanat Koman, B. Narcisco Ramos, C. Tun Abdul Razak, D. Kian Gi, E. S. Rajaratnam. Di antara pilihan tersebut adalah yang bukan pendiri ASEAN adalah Kian Gi. Memang Kian Gi berasal dari Indonesia, namun perwakilan Indonesia adalah pada waktu itu Bapak Adam Malik. Sedangkan Tanat Koman ini adalah dari Thailand, Narcisco Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura. Jadi diikuti oleh sebanyak 5 orang termasuk dari Indonesia Adam Malik, sedangkan Kian Gi adalah bapak ekonomi ataupun koperasinya Indonesia. Jadi jawaban yang bukan adalah pada pilihan D. Jawabannya adalah D, sebab yang seharusnya di sini adalah Adam Malik. Kita masuk soal nomor 18. Kabinet di bawah ini yang menggunakan kalimat di bawah ini yang menggunakan tanda hubung sesuai dengan ejaan yang disempurnakan adalah A. Saat aku jalan-jalan ke pameran lukisan yang ketiga kalinya di Taman Ismail Marzuki, aku melihat beraneka ragam lukisan hasil tangan dingin para seniman lukis se-Indonesia.
B. Saat aku jalan-jalan ke pameran lukisan yang ketiga kalinya di Taman Ismail Marzuki, aku melihat beraneka ragam lukisan hasil tangan dingin para seniman lukisan se-Indonesia. Kemudian C. Saat aku jalan-jalan ke pameran lukisan yang ketiga kalinya di Taman Ismail Marzuki, aku melihat beraneka ragam lukisan hasil tangan dingin para seniman lukis se-Indonesia. D. Saat aku jalan-jalan ke pameran lukisan yang ketiga kalinya di Taman Ismail Marzuki, aku melihat beraneka ragam lukisan tangan dingin para seniman lukis se-Indonesia. E. Saat aku jalan-jalan ke pameran lukisan yang ketiga kalinya di Taman Ismail Marzuki, aku melihat beraneka ragam lukisan tangan dingin para seniman lukis se-Indonesia. Di antara kalimat tersebut yang penggunaan tanda hubung yang paling tepat ada pada pilihan E. Jadi untuk 18 jawabannya adalah E. Kita masuk ke soal nomor 19. Deretan kata di bawah ini yang seluruhnya merupakan kata baku adalah A. Jadwal, karier, antri. B. Cabai, apotik, diskotik. C. Sutera, syahdu, ubah. D. Baut, insyaf, prangko. E. Stasiun, terminal, bis. Jawaban yang paling tepat di antara padanan kata tersebut ada pada pilihan C, yaitu sutera, syahdu, dan ubah. Jadi jawaban untuk soal nomor 19 adalah C. Kita masuk soal nomor 20. Deretan kata di bawah ini yang seluruhnya merupakan kata tidak baku adalah A. Seksama, sekedar, lembab, nasihat. B. Lubang, film, zaman, ijazah. C. Ekstrim, kompleks, otomotif, telur. D. Metode, motivasi, aktivitas, analisis. E. Tenteram, sejahtera, kuitansi, teknik. Di antara pilihan tersebut jawaban yang merupakan kata yang tidak baku ada pada pilihan A, yaitu seksama, sekedar, lembab, atau nasihat. Jadi jawabannya adalah pada pilihan A. Kemudian demikianlah 20 soal untuk kisi-kisi tes CAT wawasan kebangsaan ataupun pengetahuan umum ataupun sejarah, dilengkapi dengan kunci jawabannya. Jadi sesuai dengan permintaan beberapa teman untuk kita coba membahas mengupas soal-soal tes wawasan kebangsaan dalam rangka persiapan mengikuti tes menjadi calon penyelenggara pemilu, dalam hal ini PPK, PPS, anggota KPU Kabupaten Kota, anggota Bawaslu Kabupaten Kota, bahkan provinsi seperti itu. Kita akan coba juga menyajikan soal-soal karena dalam hal CAT nantinya baik pengetahuan kebangsaan, Pancasila akan juga dipadukan dengan tes-tes soal-soal kepemiluan. Jadi mudah-mudahan dengan video ini nanti juga akan semakin menambah pengetahuan Anda, semangat Anda semua untuk mengikuti tes penyelenggara pemilu dan juga menambah semangat kita sebagai penyedia ataupun berbagi video soal-soal dalam hal ini. Jangan lupa untuk tetap ikuti video-video kita untuk di-subscribe, like, komen, nyalakan lonceng, dan berikan komentar maupun kritik saran untuk kebaikan ataupun pengembangan video ini berikutnya. Semakin sering Anda ngasih komen, semakin sering Anda memberikan kritik, maka kami akan berusaha untuk memperbaiki semaksimal mungkin. Sukses untuk kita, sukses terlebih untuk Anda yang akan segera mengikuti tes ujian CAT setelah Anda dinyatakan lolos dalam seleksi administrasi. Mungkin demikian video kita untuk kali ini. Kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.